wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah bertemu kembali di hari Selasa siang untuk taklim Gentara dan sudah ada 32 partisipan. Bibing tilawah ya, Bing. Bibingnya masih antri setoran teh. Di antri setoran. Jadi gimana nih? Tadi dianggap tilawah ya, walaupun saya nggak dengerin tuh turun naik. Kita buka saja dengan Al-Fatihah ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hari ini sudah masuk ke tanggal 1 Zulhijjah ya, betul ya? Atau memang macam-macam nih? Kalau di jam saya yang di Al-Fajr itu udah dari kemarin tanggal 1 Zulhijjahnya, wallahu alam ya. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dan kali ini kita akan mengangkat bagaimana hikmah yang bisa kita ambil dari perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena jelas ya, ada dua keluarga yang bisa kita ambil ibrohnya, yaitu keluarga Al-Imran dan juga keluarga Ibrahim, kalau berdasarkan hadis gitu ya, seperti itu. Tanpa berpanjang lebar, Teh Patra sudah ada di tengah-tengah kita. Kita siapkan, walaupun saya mohon maaf ya dari tadi keluar masuk terus. Kalau misalnya kelihatan sudah rada sinyalnya ini, saya bakalan off cam ya. Tapi kalau nanti sinyalnya bagus lagi, saya tetap gini gitu, seperti itu. Karena kerasa kalau saya nutup tuh saya mah suka ngantuk. Jadi biar lebih serius sih sebetulnya kalau saya tuh mungkin tipe visual. Ya, alhamdulillah Teh Patra sudah berada di di depan pohon hijau Teh. Nih Rawsen gitu. Di mana Teh itu Teh? Pohonnya, Iya. pohonnya depan Masjid Istiqomah teh, tapi saya mah di Oh, rumah. iya. Ya sok ah Teh. Ya, Saya Masya Allah, tabarakallah, jazakillah khairan kasiran teh Feti, juga teh DJ yang sudah menyediakan untuk kita ruangan, Masya Allah, tabarakallah ya. Hari ini, Masya Allah, kita diberikan kesempatan rizki oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berjumpa dengan salah satu bulan haram, bulan yang mulia, yang sangat dicintai di sisi Allah dan Rasulnya, yaitu bulan Zulhijjah. Mungkin ada sebagian dari kita sudah mulai saum ya hari ini. Ada yang saumnya dari tanggal 1 sampai 9 Zulhijjah, ada yang saumnya dari tanggal 7, 8, 9 Zulhijjah, ada juga mungkin yang saumnya di tanggal 9 Zulhijjah juga ya. Ya insya Allah mudah-mudahan apapun yang kita lakukan ya, ibadah-ibadah yang kita lakukan semuanya kita niatkan ikhlas lillahi ta'ala dan semuanya bernilai ibadah di sisi Allah ya. Dan memang Rasulullah SAW juga mengingatkan kita bahwa ibadah terutama di 10 hari awal bulan Zulhijjah ini adalah ibadah yang paling mendapatkan perhatian ya di sisi Allah Subhanahu wa taala, paling besar nilai-nilai pahalanya, paling banyak kebaikan-kebaikan yang dikumpulkannya. Maka kita optimalkan ya, sebagaimana kita mengoptimalkan di 10 malam bulan Ramadan, maka kita optimalkan ibadah kita di 10 hari awal bulan Zulhijjah ini. Kata Rasulullah juga tidak ada tilawah yang lebih baik daripada tilawah-tilawah di awal Zulhijjah, tidak ada infak yang lebih baik dibandingkan dengan infak di awal bulan Zulhijjah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesempatan rizki untuk melaksanakan ibadah terbaik kita di bulan Zulhijjah ini. Buat teman-teman yang mendapatkan rizki bisa berkunjung ke Baitullah kemudian menunaikan
ibadah rukun Islam yang kelima ya. Masya Allah, tabarakallah. Jangan lupakan kita semua yang ada di tanah air, mohon doanya supaya kita juga bisa dipanggil kembali untuk berkunjung ke Baitullah. Buat teman-teman yang di tanah air, mudah-mudahan Allah juga mencukupkan rezeki kita untuk bisa berinfak, berzakat, kemudian melaksanakan ibadah kurban di 10, 11, 12, 13 Zulhijjah nanti ya. Dan mudah-mudahan Allah berkenan untuk menerima kurban-kurban kita ya, dan menjadikan kurban kita sebagai pemberian upaya penyembahan yang terbaik ya, pengabdian kita yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Di 10 hari awal bulan Zulhijjah ini hendaknya kita juga memperbanyak zikir-zikir kita ya. Kita basahi lisan kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ternyata zikir yang mungkin menurut kita itu adalah ibadah yang sederhana ya. Ternyata di sisi Allah Subhanahu wa taala itu merupakan satu lahan pahala yang sangat luar biasa besar gitu ya. Bagaimana zikir kita itu ternyata bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, menghapuskan dosa-dosa kita di tahun ini, bahkan 1 tahun ke belakang sampai 1 tahun ke depan ya. Kemudian juga zikir dan ucapan takbir yang kita ucapkan ya, memperbanyak takbir di awal bulan Zulhijjah ini juga salah satu yang sangat disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Di sini kita mengingatkan bahwa segala sesuatu, terutama terkait dengan dunia itu, di sisi Allah itu hakikatnya kecil saja ya. Apapun yang kita bangga-banggakan, apapun yang kita besar-besarkan, tetap di sisi Allah Subhanahu wa taala semuanya itu kecil saja ya. Hanya Allah saja yang maha besar. Maka kita banyak lantunkan takbir ya di awal-awal bulan Zulhijjah ini. Kemudian juga kita banyak melantunkan kalimah la ilaha illallah ya, kalimat tahlil, juga kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Masyaallah ya, tabarakallah. Mudah-mudahan 10 hari awal bulan Zulhijjah ini menjadi salah satu wasilah sarana kita ya untuk membersihkan dosa-dosa kita yang setiap hari semakin bertambah, semakin bertumpuk ya. Juga menjadikan kesempatan kita untuk menambah berat ladang-ladang pahala kita ya, yang mungkin kalau dibandingkan dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita ya, amalan-amalan kita ini tidak seberapa ya beratnya. Tapi mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk terus menambah berat ya amalan-amalan kita. Dan kita juga mengingatkan diri kita ya untuk senantiasa bertakwa ya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam, ayahanda para nabi ya, bapaknya para nabi yang kisahnya di dalam Al-Qur'an itu Masya Allah luar biasa, dicantumkan dalam banyak sekali surat-surat di dalam Al-Qur'an. Insya Allah kita akan bahas pada hari ini. Kita akan ambil beberapa poin saja karena memang kalau dibahas semua juga luar biasa banyak ya kisah-kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam ini. Kalau di copyright yang tadi dituliskan ya dalam undangan kajian hari ini, di situ ada sebuah pertanyaan ya dari Ibrahim alaihissalam. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Di situ Ibrahim bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Wa idz qala Ibrahim Rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhudh arba'atan minat tayri fasurhunna ilaika thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma ad'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam annallaha azizun hakim ya. Jadi ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Rabb, Tuhanku, arini kaifa tuhyil mauta, tolong sampaikan kepadaku atau beritahukan kepadaku atau perlihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang yang mati ya. Kemudian Allah bertanya, qala awalam tu'min, apakah kamu belum beriman ya? Apakah kamu nggak percaya gitu kalau nggak dikasih bukti ya? Kemudian Ibrahim menjawab, qala bala, aku percaya ya Rabb, aku beriman ya Rabb. Walakin liyatma'inna qalbi, tapi
Aku ingin agar hatiku tenang, agar hatiku mantap. Ya, Masya Allah ya. Di sini satu poin yang ingin saya sampaikan juga ya kepada teman-teman bahwa Allah Subhanahu wa taala kemudian eh, menyuruh Ibrahim alaihissalam untuk mengambil 4 ekor burung lalu memutilasi ya, mencincang burung tersebut, menaruhnya di atas puncak sebuah bukit ya, di atas bukit itu masing-masing bagian. Lalu kemudian Allah mengatakan panggillah mereka ya. Sumad'uhunna ya'tinaka sa'ya. Panggillah mereka dengan segera. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan segera. Ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana ya. Maka ketika Ibrahim alaihissalam menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah tersebut, maka Allah memperlihatkan kekuasaannya ya. Burung yang tadi sudah dicincang itu qadarullah dengan izin Allah Subhanahu wa taala berhasil bersatu kembali dan hidup kembali ya, terbang kembali menuju kepada Ibrahim alaihissalam. Masya Allah, tabarakallah. Ya, jadi di sini kita lihat bahwa mempertanyakan sesuatu untuk menguatkan keimanan kita itu bukan suatu hal yang terlarang ya dalam Islam gitu. Kadang-kadang mungkin kita khawatir terjerembab atau terjatuh kepada keraguan ya. Karena kan kata Allah Subhanahu wa taala juga, kata Rasulullah juga ya, kalau kita mati dalam keadaan ragu, maka matinya itu mati jahiliyah ya. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala justru menjelaskan kepada kita bahwa salah satu ciri manusia yang berakal itu adalah memiliki keingintahuan yang tinggi ya, dan itu sudah dibuktikan dengan tergelincirnya Nabi Adam alaihi salam dari surga dulu ya, ketika beliau penasaran dengan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan konon manusia itu salah satu cara untuk menyuruh manusia melakukan sesuatu adalah dengan melarangnya kan gitu. Jadi kalau manusia itu semakin dilarang itu biasanya semakin penasaran ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala bukan tidak tahu bahwa Adam alaihissalam akan melakukan kesalahan tersebut. Justru disitulah ya Allah memberikan ujian apakah manusia ini akan taat ya kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau mengikuti keingintahuannya tersebut. Nah, tapi di sini menunjukkan bahwa manusia itu memang punya fitrah untuk ingin tahu ya, kepo terhadap sesuatu ya. Dan ini juga mungkin jadi apa namanya, kebiasaan kita ya. Kalau ada status orang yang agak nyindir-nyindir itu langsung kita stalking gitu ya, langsung kita cari ya, ada lagi rame ini di Facebook lagi ada apa nih gitu ya. Terus Penasaran. ujuk-ujuk aja kita penasaran, nggak kerasa terus kita tiba-tiba sudah masuk ke dalam forum-forum gibah ya. Jadi di sini Allah juga mengingatkan ya kepada kita bahwa keingintahuan itu bukan sesuatu hal yang sama sekali dilarang gitu ya. Kita tuh bukan orang yang muslim itu tidak boleh, maksudnya orang muslim itu bukan orang yang tidak boleh mempertanyakan sesuatu ya terkait dengan keesaan Allah, terkait dengan keimanan gitu ya. Tapi di sini kita lihat jawaban dari Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Allah bertanya apakah kamu tidak percaya, maka Ibrahim alaihissalam mengatakan saya percaya, tapi saya hanya ingin memantapkan keimanan gitu. Ada dede di situ. Ada dede kelihatannya. Ya. Jadi mempertanyakan sesuatu untuk menguatkan keimanan itu adalah sesuatu hal yang dianjurkan bahkan ya oleh Al-Quran gitu. Bahkan diceritakan dalam Al-Quran. Jadi boleh ya kalau misalnya anak-anak kita nanti bertanya kepada kita ya dengan kepolosan mereka, dengan rasa ingin tahu mereka yang sedemikian besar, itu jangan dilarang, jangan dihardik, jangan dicap tidak beriman, jangan dicap nanya macam-macam gitu. Tapi justru kita usahakan untuk bisa memberikan jawaban-jawaban yang memuaskan ya kepada mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala yang maha segala-galanya gitu ya, ketika ditanya oleh Nabi Ibrahim alaihissalam itu juga memberikan bukti gitu. Jadi ketika Nabi Ibrahim ingin dikuatkan tentang premis bahwa Allah memang memiliki kekuasaan untuk menghidupkan orang mati ya, menghidupkan yang mati, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan bukti kepada Nabi Ibrahim yaitu dengan 4 ekor burung tersebut gitu ya. Kan di sini juga sebelumnya Nabi Ibrahim pernah ya berhadapan dengan Raja Namrud waktu itu yang mempertanyakan gitu ya. Yang mengatakan bahwa aku juga memiliki kekuasaan seperti Tuhan kamu gitu ya. Aku bisa menghidupkan dan bisa mematikan gitu. Tapi mematikan versinya
Raja Namrud itu adalah dengan mendatangkan 2 ekor burung, yang satu dibiarkan hidup, yang satu dimatikan gitu ya. Jadi yang ini dimatikan, yang ini dihidupkan gitu ya, menurut versinya dia seperti itu. Makanya Nabi Ibrahim penasaran gitu, nanya sama Allah, menghidupkan yang mati itu seperti apa gitu. Karena memang secara hakikatnya manusia itu nggak pernah ya, dan secara syariat juga manusia itu nggak pernah ketemu dengan situasi dan kondisi menghidupkan sesuatu yang sudah mati gitu. Dan subhanallah ya, Allah memberikan kekhususan kepada Ibrahim alaihissalam untuk menguatkan keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kita akan lihat nanti bahwa penguat keimanan ini juga sesuatu yang menjadi bekal bagi Ibrahim alaihissalam ketika Allah akhirnya di kemudian hari memberikan ujian-ujian juga yang maha berat gitu. Jadi bukan sembarang orang ya yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan penguat keimanan sedemikian rupa, tapi karena Allah tahu bahwa suatu saat Ibrahim alaihissalam ini akan berhadapan dengan ujian yang sangat berat, yang mungkin tidak semua manusia bisa memikul ujian tersebut. Ya, nanti kita akan bahas ya sedikit demi sedikit dalam session yang lain. Jadi itu yang pertama, Allah memberikan satu ruang kepada kita untuk bertanya ya. Makanya kan kalau dulu ada seorang mu'alaf ya, berkebangsaan Cina, itu siapa namanya? Mikhail Lang kalau nggak salah, yang berganti nama jadi Muhammad Lang. Dia membuat buku yang judulnya Aku Beriman Maka Aku Bertanya gitu. Jadi bertanya ini adalah sebuah fitrahnya manusia yang juga diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk dikembangkan, dan kemudian tidak untuk dibunuh demikian, dimatikan begitu saja gitu ya kesempatan kita untuk bertanya. Justru pertanyaan-pertanyaan ini nanti akan membuka ruang-ruang diskusi gitu ya. Makanya kita mungkin akan ketemu dengan situasi dan kondisi anak kita semakin besar, semakin banyak yang mereka ingin ketahui, dan mereka membutuhkan ruang-ruang diskusi yang lebih luas ya dengan kita orang tuanya. Ketika mereka akhirnya tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan dari kita sebagai orang tuanya, mungkin mereka akan mencari jawaban-jawaban di luar gitu. Dan jawaban-jawaban itu juga belum tentu sesuai dengan apa yang ingin kita sampaikan kepada mereka gitu ya. Jadi kayak misalnya ketika anak kita mempertanyakan, kenapa kita harus sholat ya? Kita cuma sekedar menjawab, ya pokoknya itu diwajibkan oleh Rasulullah SAW. Pokoknya itu adalah rukun Islam yang kedua gitu ya. Kamu pokoknya sholat, jangan macam-macam. Kalau kamu nggak sholat, kamu masuk neraka gitu. Bisa jadi nanti dia akan mencari ya jawaban dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya, yang mungkin dia nyarinya di internet, mungkin dia bertanya kepada temannya yang yang juga tidak kuat keimanannya gitu ya. Mungkin dia juga bertanya kepada orang yang berasal dari agama lain. Mungkin dia juga bertanya kepada ustadz yang semakin membuat dia itu bisa membuat dia itu juga semakin bingung dan segala macamnya. Makanya di sini kita sebagai orang tua gitu ya perlu mengantisipasi kemungkinan ya pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan oleh anak-anak kita gitu ya. Dan pertanyaan ini merupakan salah satu indikasi kecerdasan seorang anak gitu. Jadi kalau kalau kita berhadapan dengan anak yang suka nanya macam-macam, hal yang pertama harus kita tanamkan dalam diri kita itu adalah bahwa mereka itu cerdas gitu. Makanya mereka nanya gitu. Karena kalau mereka diem-diem aja, adem-adem aja, mungkin mereka nggak memikirkan sesuatu ya, nggak kepikiran gitu ya sama mereka itu bahwa sesuatu itu perlu untuk dipertanyakan gitu. Justru karena mereka itu cerdas, mereka itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan intelektual, mereka mempertanyakannya kepada kita. Disinilah kenapa kita itu perlu untuk menambah ilmu kita terus-menerus, terutama terkait dengan agama Islam itu sendiri. Jadi kita perlu ya untuk menambah khasanah pengetahuan kita tentang Al-Qur'an, kemudian juga tentang tadi kisah-kisah para nabi gitu. Jangan sampai kita marahin anak kita tentang sesuatu yang bahkan nabi pun melakukannya gitu ya. Jadi kalau di dalam Al-Qur'an ya, kisah yang tadi itu ada di Quran surat Al-Baqarah. Nah, nanti boleh dijawab di komen ya, surat Al-Baqarahnya ayat berapa. Nanti Teh Admin siap-siap nangkep, insya Allah ada giveaway nanti ya. Ada hadiah untuk yang bisa menjawab dengan tepat. Surat Al-Baqarah ayat berapa yang tadi saya baca, udah dikasih tahu tuh ya suratnya ya. Suratnya udah dikasih tahu suratnya, tinggal nyari ayat berapanya gitu. Insya Allah nanti ada giveaway ya buat
buat ini juga Teh Feti, buat ngeliatin ini pada ngedengerin apa enggak gitu. Ya, Teh Iya. admin nanti siap-siap ya. Ini udah ada yang menjawab belum nih? Yang pertama menjawab itu dapat giveaway ya. Sip. Sip ya. Oke ya. Jadi itu yang pertama terkait dengan kekritisan seorang muslim, ya itu adalah suatu hal yang diperbolehkan dalam Islam, tidak dilarang, tapi justru kita akan memberikan ruang-ruang gitu ya, ruang-ruang diskusi yang luas dan terbuka. Karenanya kita juga perlu untuk menambah ilmu-ilmu kita tadi ya tentang Quran, tentang sunnah, tentang hadis, sehingga kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan orang yang emang penasaran tentang agama kita ini sesuai dengan apa yang difahami oleh kita ya dari apa yang kita tahu di Quran dan hadis tersebut gitu. Jadi nggak ngasal juga jawabannya ya. Nah kemudian poin kedua yang ingin saya sampaikan tentang Nabi Ibrahim alaihi salam ini adalah kisah ketika beliau berdakwah ya kepada ayahnya ya. Kalau di dalam Quran surat Al-Anbiya ya, sini ada kisah tentang Nabi Ibrahim yang bertanya ya kepada ayahnya. Surat Al-Anbiya, nanti boleh dicari juga ya ayatnya. Ada 3 giveaway-nya soalnya Teh Feti ya. Wah, asik. Ayo, ayo. Siap-siap ya. Udah ada yang jawab nih. Tuh, Bener udah nggak ada ya? yang jawab. Alhamdulillah. Bagian host, bagian Ibu Jari yang bagian ngecek. Bentar ya. Boleh langsung dijawab ya. Ini berarti yang nomor 1 ya, pertanyaan nomor 1 ya. Dari Mbak Afifah Jambi. Wah, subhanallah dari Jambi. Coba dicek nanti ya Teh Feti ya, betul nggak ya tadi jawabannya Satu. ya. Kalau Dua. udah betul langsung ditandain aja. 286 sampai 2. Satu Sampai orang ya, yang ayat yang tadi satu orang ya. ya. Iya ya. Ini Mbak Afifah sama Mbak Afida. Wah. Yo, Teh DJ mana nih? Bentar ya. Nah, yang kedua ini belum ke surat Al-Anbiya, saya masuk dulu ke surat yang lain ya. Ini ke surat apa ya? Surat Maryam aja dulu ya. Surat Maryam ini ada kisah tentang Ibrahim. Jadi surat Al-Anbiya ini mirip ya dengan surat Ibrahim, dengan surat Maryam ya, berkisah tentang beberapa nabi ya, termasuk salah satunya yang dikisahkan itu adalah Nabi Ibrahim. Mulai dari kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya in qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Wahai Tuhan, wahai ayahku ya. Ketika dia Ibrahim berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak bisa menolong kamu sedikit pun. Nah, itu boleh ya, nanti dicari ayatnya ya. Lapor juga di komen, nanti boleh dapat giveaway 1. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, wahai ayahku, sungguh telah sampai kepadaku sebagian ilmu yang tidak diberikan kepadamu. Maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Ya, kita tahu bahwa ayahnya Nabi Ibrahim ini terkenal sebagai seorang pembuat patung ya, pembuat berhala. Kalau teman-teman punya buku 24 Nabi dan Rasul ya dari Sigma Daya Insani, di situ ada nama dari ayahnya Nabi Ibrahim sang pembuat patung ya. Tapi itu nggak akan dijadiin giveaway. Soalnya mungkin ada yang belum punya bukunya di sini ya TVT, nanti jadi nggak fair. Kalau Quran mah insya Allah semua punya ya. Jadi nanti yang Quran dulu aja ya. Jadi ayah Nabi Ibrahim alaihissalam ini adalah seorang pembuat patung ya. Kemudian Nabi Ibrahim bertanya ya kepada ayahnya, kenapa kamu menyembah sesuatu yang kamu bikin sendiri gitu ya? Sudah jelas tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa menolong ya, tidak bisa melakukan apapun. Kemudian, wahai ayahku,
Janganlah engkau menyembah setan, ya. La ta'budi syaitan, inna syaitana kana lirrahmani aduwwum mubina. Inna syaitana kana lirrahmani asiya, ya. Wahai ayahku, janganlah engkau menyembah setan. Sesungguhnya setan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Wahai ayahku, ya, sungguh aku khawatir engkau akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pengasih sehingga engkau menjadi teman bagi setan. Kemudian ayahnya berkata, ya, bencikah engkau kepada kami dan Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim? Jika engkau tidak berhenti, pasti engkau akan kurajam. Maka tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama. Ya. Jadi ayah Nabi Ibrahim ini berkata seperti itu, ya. Apakah kamu tuh benci kepada Tuhan-Tuhan aku, gitu ya? Apakah kamu itu benci kepada kaummu sendiri, gitu? Kalau kamu nggak berhenti menghujat Tuhan-Tuhan kamu, Tuhan-Tuhan kami, ya, kamu akan aku rajam, ya. Jadi akan dibunuh oleh ayahnya sendiri. Kemudian ayahnya mengusir Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Kalau kamu masih juga bandel, gitu ya, kamu pergi saja. Tinggalkanlah aku dalam jangka waktu yang lama, ya. Kemudian Ibrahim berkata, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku, ya. Salamun alaika, sa'astaghfiru laka rabbi, innahu kana bi hafiya. Sesungguhnya dia sangat baik kepadaku. Ya. Nah, yang pertama kita lihat di sini adalah akhlak, ya, seorang Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berhadapan dengan ayahnya yang sudah jelas-jelas kafir, musyrik, dan jadi gembongnya orang musyrik karena bukan hanya sekedar kafir dan musyrik, dia juga menjadi pengedar kemusyrikan, gitu ya, dengan membuat patung berhala yang dibeli oleh orang-orang kemudian disembah oleh orang-orang. Jadi itu udah musyrik, ya, musyriknya kuadrat, gitu ya. Ini sesuatu hal yang sangat apa namanya, membuat stres, ya, membuat sedih Nabi Ibrahim alaihissalam, gitu ya. Ayahnya sendiri adalah orang yang paling kufur, ya, paling musyrik, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini sudah ada yang menjawab, Teh Feti, nanti bisa dicatat, ya, untuk giveaway-nya. Boleh nanti alamatnya dikirimkan ke Teteh admin Ibu Jari. Amin, nangkep, ya? Berarti beberapa ayat ya Teh ya? Iya, tapi dimulai dulu aja. Mulainya dari ayat keberapa, nanti boleh dibaca sama teman-teman. Kalau misalnya ada kesempatan baca tafsirnya, boleh dibaca tafsirnya, ya. Karena memang kisah Ibrahim di dalam Al-Quran ini luar biasa indah sekali. Dan ya, sekali lagi, ya, saya sampaikan, kalau baca di Quran, kita harus nyari-nyari emang, gitu ya, bagian ininya di mana, bagian ininya di mana. Tapi kalau misalnya teman-teman ingin lebih mudah, bisa baca buku di 24 Nabi dan Rasul, judulnya tentang ayahanda para nabi. Ini jilid ke berapa ini, ya? Saya nggak tahu sih jilid ke berapa. Ini ada kisah Nabi Ibrahim sudah direkap di situ, gitu ya. Jadi kita tinggal baca saja. Walaupun nanti ketika kita baca di buku, kemudian kita sesuaikan dengan ini jilid ketiga, ya. Kita sesuaikan dengan di dalam Al-Quran, itu kesannya itu akan beda, gitu ya. Akan apa namanya, lebih menguatkan insya Allah ketika kita langsung baca di dalam Al-Qur'annya, gitu. Jadi di sini yang kita pahami adalah akhlak seorang Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berhadapan dengan ayahandanya yang jelas-jelas seorang musyrik, gitu. Beliau senantiasa berkata dengan lemah lembut, ya, kepada ayahnya, bahkan juga mengajaknya itu juga dengan lemah lembut, ya. Kemudian juga menyadarkan ayahnya ini dengan kata-kata yang penuh hikmah, gitu. Sampai ketika ayahnya masih tetap bandel pun, Nabi Ibrahim alaihissalam hanya mengatakan salamun alaik, ya, mengatakan keselamatan, mendoakan keselamatan untuk ayahnya, gitu. Kemudian mengatakan sa'astaghfirullaka rabbi, gitu ya. Aku akan memohonkan ampun, ya, bagimu kepada Robku. Innahu kana bi hafiya. Sesungguhnya dia sangat baik kepadaku, ya. Walaupun di dalam Al-Quran nanti juga ada, ya, kisah tentang Nabi Muhammad yang dilarang untuk memintakan ampunan kepada orang-orang yang kafir, gitu ya. Dan bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim ketika memintakan ampunan untuk ayahnya ini bukan sesuatu yang bisa dijadikan sebagai sunnah, gitu. Tapi kalau kita berharap supaya orang yang kafir itu mendapatkan hidayah, maka itu diperbolehkan. Maka Rasulullah SAW akhirnya tidak jadi memintakan ampun untuk ayahnya, juga untuk pamannya Abu Thalib, tapi hanya sebatas meminta untuk mendapatkan hidayah, memberikan hidayah kepada orang-orang yang masih hidup, gitu. Jadi di sini
Di kisah Ibrahim alaihissalam ini Allah ingin memberikan suatu pengajaran ya kepada kita bahwa akhlak sebagai seorang muslim ini adalah sesuatu yang paling utama gitu. Ketika kita berdakwah, kita mengingatkan orang lain ya, maka akhlak inilah yang akan menjadi parameter eh, kebersihan diri dan kebersihan jiwa kita gitu ya. Kalau misalnya teman-teman nih ya, nauzubillah misalnya punya keinginan untuk mengingatkan orang lain tapi caranya dengan menyindir-nyindir gitu ya, caranya dengan bergibah di belakangnya, maka kita perlu untuk memperhatikan kembali, mengevaluasi kembali kebersihan hati kita gitu. Jangan sampai yang sering banget kejadian ya, nauzubillah min zalik ya, ketika ada seseorang berbuat kesalahan, kemudian dia digibah nih secara nasional dan internasional gitu ya. Kemudian orang yang berbuat kesalahannya itu sudah bertobat, Allah sudah mengampuninya, kita masih bergibah gitu. Kita masih mengingat-ingat kesalahan yang sudah dia lakukan berjuta-juta tahun yang lalu tersebut gitu. Jadi dosanya kita itu mungkin bisa jadi lebih besar daripada dosa orang yang melakukan kesalahan tersebut. Makanya kita harus sangat berhati-hati ya. Bahkan kalau di sini bertemu dengan orang yang jelas-jelas kemusyrikan dan kekafirannya saja, Nabi Ibrahim alaihissalam ini bersikap untuk mendoakan ya, bersikap untuk berlemah lembut ya, tetap menjaga perasaan. Apalagi ketika kita ingin mengingatkan orang-orang yang mungkin hanya sedikit terpeleset ya, mungkin dia cuman typo, mungkin dia cuman bermaksiat ya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi nggak sampai musyrik, nggak sampai kafir, nggak sampai murtad gitu ya. Hanya melakukan satu kesalahan yang apa namanya, yang dia tidak tahan melakukannya karena terbawa hawa nafsu sesaat misalnya gitu ya. Jadi kita usahakan untuk bisa senantiasa mempelajari ya apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ini tentang eh, apa namanya? Mengucapkan yang baik ya ketika kita itu mengingatkan orang lain atau berdakwah kepada orang lain. Apalagi kita ingin berdakwah kepada orang-orang yang kita sayangi gitu. Jangan sampai orang yang kita sayangi justru malah kabur gara-gara cara dakwah kita atau cara mengingatkan kita yang tidak mereka sukai gitu ya, yang nggak membuat mereka respect gitu. Gimana kita bisa mengajak anak-anak kita untuk jadi anak-anak yang soleh kalau mereka tidak melihat kita sebagai sosok yang bisa dijadikan teladan dalam kesolehan ya. Bagaimana kita itu bisa mengajak anak-anak kita untuk beribadah kalau kita itu hanya bisa menyuruh mereka dengan doktrin-doktrin dan kita sendiri juga bukan seorang yang memiliki keutamaan dalam ibadah ya. Bagaimana kita bisa mengingatkan kedua orang tua kita untuk menghindarkan diri mereka dari kemaksiatan, untuk mendekatkan diri kepada Allah kalau kita juga tidak menunjukkan kesungguhan kita sebagai seorang muslim gitu ya, dan kita bersikap kasar kepada kedua orang tua kita gitu ya, dengan mengatakan bahwa mereka tidak mengikuti zaman, mereka tidak paham, mereka tidak tidak tahu apa yang seharusnya kita tahu dan seterusnya. Jadi kita harus sangat berhati-hati ya. Kita berdakwah kepada orang yang kafir saja itu seperti dicontohkan oleh Nabi Ibrahim itu harus sangat berhati-hati, harus tetap menjaga akhlak, apalagi kepada orang tua kita yang masih muslim ya. Apalagi kepada anak-anak kita yang kita harapkan mereka itu akan menjadi amal jariahnya kita ya, akan menjadi investasi pahala kita walaupun kita sudah wafat nanti gitu. Jadi jangan sampai kita menyia-nyiakan investasi yang sudah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tadi pola-pola dakwah yang tidak simpatik. Kenapa saya sampaikan ini gitu ya, terus-menerus saya ingatkan karena nggak sedikit ya teman-teman itu yang kalau konsul itu ya mempertanyakan gitu ya tentang anaknya yang tidak bisa diatur, tentang anaknya yang tidak mau beribadah, tentang anaknya yang bahkan nauzubillah gitu ya bertanya apakah saya boleh menjadi seorang ateis, bolehkah saya pindah agama gitu ya. Jadi sangat disayangkan gitu ya kalau kita tidak bisa berdakwah dengan cara yang simpati kepada anak-anak kita dan itu menyebabkan anak-anak kita menjauh dari hidayah yang seharusnya disampaikan melalui perantara kita sebagai orang tuanya ya. Maka di sini di Quran surat Maryam ini kalau Nabi Ibrahim alaihissalam ya senantiasa mengingatkan gitu ya sampai mengatakan aku takut akan adanya azab yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu gitu ya. Maka kita juga dalam hati ini harus punya rasa kekhawatiran ya kepada anak-anak kita, kepada orang tua kita, kepada suami kita kalau kemaksiatan atau kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan itu akan menyebabkan datangnya azab Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Makanya dalam Quran surat At-Tahrim Allah mengingatkan anfusakum
wa ahlikum naro ya. Jadi kita diperintahkan untuk menjaga diri kita dan keluarga kita itu dari neraka ya, dari api neraka. Itu yang kedua ya, poin yang kedua tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, poin yang ketiga, mungkin teman-teman juga udah sering dengar, tapi mungkin lupa ya, ada di surat mana ya kisahnya itu diceritakan. Atau bahkan ada yang nggak tahu bahwa kisah itu sebetulnya ada di dalam Al-Quran ya. Ini kisah tentang pembakaran ya. Pembakarannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa Nabi Ibrahim akhirnya berada di sekitarnya itu untuk meninggalkan berhala-berhalanya gitu, sehingga akhirnya Ibrahim ingin menunjukkan secara langsung bahwa berhala-berhala itu memang bukan sesuatu yang layak untuk disembah ya. Maka Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala tersebut ya. Di Quran surat Al-Anbiya, nah ini satu lagi giveaway-nya TVT ya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, faja'alahum juzadan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Maka dia Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu berkeping-keping, kecuali ya ilaihi lahum, kecuali yang besar yaitu induknya, agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya. Jadi sengaja gitu ya Nabi Ibrahim ini cari cara ya supaya orang-orang itu pada nanya kenapa sih gitu. Qalu man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminaz zalimin. Siapa yang melakukan perbuatan ini ya terhadap Tuhan-Tuhan kami, sungguh dia termasuk orang-orang yang zalim. Mereka orang yang lain berkata, kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini, namanya Ibrahim. Orang banyak agar mereka menyaksikan. Lalu kepada Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim, dia Ibrahim menjawab ya. Qala bal fa'alahu kabiruhum. Itu tuh, tanyain aja gitu ya, sama yang paling gede itu. Yang melakukannya adalah yang paling besar itu ya. Tanyakanlah kepada mereka jika mereka dapat berbicara, kata Nabi Ibrahim ya. Innakum inkanu yang tikun ya, jika mereka bisa berbicara. Kemudian faraja'u ila anfusihim, maka mereka kembali kepada kesadaran mereka ya. Jadi sebetulnya mereka juga udah mulai malu gitu ya ketika harus bertanya kepada berhala tersebut ya. Mereka kembali kepada kesadaran mereka dan kemudian mereka berkata, sesungguhnya kamu yang sudah menzolimi diri sendiri. Kemudian mereka menundukkan kepala lalu berkata, engkau Ibrahim pasti tahu bahwa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara gitu. Jadi mereka sendiri sudah sadar bahwa nggak mungkin gitu ya si berhala itu bisa menjawab, walaupun dia itu paling besar, walaupun dia itu induk dari semua berhala yang paling diagung-agungkan di antara semua berhala. Lalu kemudian Ibrahim berkata, mengapa kamu menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberikan manfaat sedikit pun dan tidak pula mendatangkan mudarat kepada kamu? Celakalah kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah. Tidakkah kamu mengerti? Mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak berbuat. Kami Allah berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Ya, jadi di sini kisah tentang dibakarnya Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian perintah dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, "Qulna ya narukuni bardan." Ya api, jadilah kamu dingin, wasalaman ala Ibrahim, dan selamatkanlah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan mereka hendak berbuat jahat kepada Ibrahim, maka kami jadikan mereka itu orang-orang yang paling rugi ya. Dan kami selamatkan Ibrahim ya, wa najainahu. Kemudian Allah menyambungkan dengan dengan kisah Nabi Lut ya, kami selamatkan Ibrahim dan juga Lut ke sebuah negeri yang telah kami berkahi untuk seluruh alam. Dan kemudian tidak hanya sampai di situ, Allah kemudian menganugerahkan kepada Nabi Ibrahim, Ishak, wa Yakub ya, sebagai satu anugerah, dan masing-masing kami jadikan sebagai orang yang soleh ya. Jadi di poin yang ketiga yang ingin saya sampaikan tentang Nabi Ibrahim ini adalah kisah ketabahan yang sangat luar biasa yang tadi saya sudah sampaikan ya, bahwa kekuatan keimanan seorang Nabi Ibrahim itu akhirnya diberikan bekal oleh Allah Subhanahu wa taala karena akan diberikan beban yang luar biasa berat, yaitu yang pertama tadi ya, beliau dihadapkan dengan api gitu ya. Dihadapkan dengan api, beliau dibakar hidup-hidup ya. Dan nauzubillah min dzalik ya.
Ini adalah sebuah kisah yang sangat epik sebetulnya ya, karena manusia itu pada hakikatnya tidak akan tahan dengan rasa panas ya. Jangankan dibakar api yang suhunya bisa sampai 1000 Adanya derajat suruh baca, Celcius, ya. dibaca Kita yang itu itu. terkena panas yang suhunya itu hanya sekitar 45-47 derajat Celcius aja, kayak saudara-saudara kita Mama sekarang sama yang sedang naik aja. haji di Mekah Madinah ya. Saat ini kan di Mekah Madinah ini suhunya sedang 45 ya, berkisar antara 45 sampai 47 derajat Celcius, itu cukup panas gitu ya. Itu banyak yang apa namanya harus berhati-hati terhadap heat stroke ya, apa namanya serangan panas dan seterusnya ya. Jadi emang manusia itu pada hakikatnya nggak bisa ya berada dalam kondisi kepanasan dalam jangka waktu yang terlalu lama gitu. Kemudian di atas itu manusia juga nggak bisa bertahan dari rasa panas. Misalnya kalau kita minum ya minuman-minuman yang panas dengan suhu 80 derajat Celcius sampai 90 derajat Celcius, itu biasanya kita nggak akan bisa langsung minum, itu pasti akan kita dinginkan dulu gitu ya. Apalagi kalau misalnya sudah sampai 100 derajat Celcius ya, air mendidih, tangan kita kalau terkena air mendidih itu bisa langsung melepuh gitu ya. Bahkan bisa bisa apa namanya langsung mendapatkan luka bakar gitu ya. Jadi saya ingat banget dulu pernah nganterin Bibing, jadi si Bibing tuh lagi bikin kopi ya, bikin kopi, terus kopinya itu panas banget, terus sama dia tuh diteken si kopinya itu gitu ya. Dia kaget pas ternyata si kopinya itu meledak. Saya juga baru tahu ya bahwa kopi itu bisa meledak kayak gitu, mungkin karena tekanan panas segala macam. Akhirnya si kopi meledak kena mukanya dia, dan itu langsung langsung apa namanya langsung kebakar gitu ya si mukanya itu gitu ya. Langsung saya bawa ke dokter waktu itu, dan alhamdulillah bisa bisa sembuh cepet gitu ya. Mungkin karena dia masih kecil juga gitu ya, bisa sembuh cepet dan nggak berbekas sama sekali gitu ya, langsung diolah Kecretan gitu salep teh? segala macam. Ah, Kepecretan gitu? Atau gimana meledak? kesembur teh, kesembur. Jadi segini weh semuka teh, ke atasnya Diapain segitu. teh? Heeh. Terus diapain sama teh Fatra itu? Ya langsung disiram air dingin kan, langsung disiram air dingin, terus langsung saya bawa ke dokter. Saya nggak berani ngapa-ngapain karena udah khawatir ini gitu ya, di muka lagi gitu ya, khawatir jadi parah gitu kalau salah penanganan. Kan orang-orang suka ada tuh yang bilang kasih kecap lah gitu ya, kasih butter Kodok. lah gitu ya, kasih segala macam. Terus saya nggak apa namanya salah penanganan, jadi saya bawa ke IGD waktu itu. Ya alhamdulillah bisa cepat ditangani, dan beberapa hari kemudian ya sembuh. Cuman ya kebayang ya, itu suhunya nggak mendidih gitu. Jadi dia udah masukin ke gelas, udah turun pasti suhunya nggak sampai 100 derajat Celcius. Bikin panik gitu ya yang luar biasa. Apa namanya sakit gitu. Beberapa hari itu dia ngeluh sakit, panas segala macam. Apalagi kalau ya suhunya sudah di atas itu gitu ya. Ngelihat itu kita pasti gentar lah. Semua orang tuh pasti gentar ya kalau ketemu dengan situasi dan kondisi seperti itu. Auzubillah min dzalik ya. Makanya kalau kita dengar kisahnya Ashabul Ukhdud ya, tentang seorang ibu yang akhirnya loncat ke dalam parit yang berisi air mendidih itu ya bersama dengan putranya, itu sungguh suatu apa namanya butuh keimanan yang sangat luar biasa gitu ya. Sampai akhirnya Allah apa namanya Allah abadikan ya kisah tersebut dalam Quran surat Al-Buruj. Jadi masuk ke parit yang isinya air mendidih itu sudah sedemikian panasnya, apalagi ini berhadapan dengan api yang berkobar-kobar dan besar gitu ya. Jadi keimanan yang sangat luar biasa dari Nabi Ibrahim alaihissalam inilah yang akhirnya menyelamatkan beliau gitu ya, ketika Allah juga memberikan perintah kepada api itu untuk menjadi dingin. Tetap aja gitu ya, walaupun si apinya dingin, kita kalau ngelihat api berkobar-kobar juga pasti nggak akan apa namanya nggak akan dengan serta merta udahlah masuk gitu ya, udahlah gampang kita tinggal melangkah gitu ya. Tapi betul-betul butuh suatu keyakinan yang sangat apa namanya sangat luar biasa ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa sampai kepada jenis keimanan seperti itu gitu ya. Maka ketika Nabi Ibrahim sudah menunjukkan kekuatan keimanannya, Allah pun memberikan pertolongan kepada beliau, kemudian melimpahkan beliau dengan banyak keberkahan, termasuk diantaranya tadi ya, pada poin keempat yang ingin saya sampaikan juga diberikannya, dikaruniakannya putra-putra yang soleh-soleh ya, ya 2 orang putra yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala keberkahan, kekuatan juga untuk menjadi seorang nabi, yaitu Ismail dan Ishak ya. Bahkan dari Nabi Ishak alaihi salam ini turunlah ya keturunan-keturunan yang juga ya menjadi seorang nabi dan rasul ya, mulai dari Yakub, Yusuf, Ayub dan seterusnya ya, adalah keturunan-keturunan dari Nabi Ishak alaihi salam ya.
Kemudian juga dari Nabi Ismail alaihissalam keturunannya salah satu keturunannya menjadi seorang nabi akhir zaman yang paling mulia dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, nabi kita semua ya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memberkahi kehidupan Nabi Ibrahim sesudah kesabarannya sangat luar biasa untuk berhadapan dengan Raja Namrud, disiksa di dalam api gitu ya, putra ya, kan kita tahu ya bahwa Nabi Ibrahim ini nggak punya anak sampai usianya lanjut usia ya, sampai akhirnya kepada Nabi Ibrahim itu menyampaikan bahwa beliau itu diberikan anugerah seorang putra gitu ya, sampai istrinya berkata, bagaimana mungkin gitu ya, padahal aku adalah seorang yang sudah lanjut usia gitu. Nah, ternyata Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk memberikan seorang putra ya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, bahkan 2 orang putra gitu ya, satu dari Siti Hajar, satu lagi dari Siti Sarah ya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala ternyata masih melanjutkan ujian itu ya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam ya, dengan ujian yang luar biasa yang sangat tidak terbayangkan ya oleh kita, yaitu perintah untuk akhirnya meninggalkan putranya yang baru saja dilahirkan itu dalam sebuah negeri yang tandus, yang tidak memiliki buah-buahan ya, yang tidak memiliki sumber daya apapun, bahkan tidak ada air di situ ya. Sebetulnya ini suatu hal yang luar biasa berat ya bagi Nabi Ibrahim alaihissalam, karena tidak ada seorang ayah yang bisa gitu ya melihat anaknya menderita begitu saja, apalagi anak ini adalah seorang yang sudah ditunggu-tunggu sekian puluh tahun lamanya gitu ya. Maka ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah meninggalkan Ismail dan Hajar di sebuah negeri ya yang tidak berpenghuni, yang tidak memiliki sumber daya tadi gitu ya, Nabi Ibrahim alaihissalam pun akhirnya berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Nabi Ibrahim alaihissalam ini Nabi Ismail alaihissalam ini diberikan kesempatan menjadi seorang ahli sholat ya. Kemudian juga diberikan buah-buahan ya, diberikan buah-buahan dan diberikan keselamatan dengan dikumpulkannya orang-orang yang baik ya, orang-orang yang soleh di di tempat tersebut. Dan memang tidak lama kemudian kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan ya doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebentar ya. Ya. Jadi Nabi Ibrahim berdoa ya untuk anaknya supaya dijadikan sebagai seorang ahli sholat ya. Baru kemudian Nabi Ibrahim berdoa supaya anak tersebut diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan disediakannya buah-buahan dan kenyamanan dan fasilitas di sebuah negeri yang ditinggalkannya, yaitu negeri Mekah ya. Di Quran surat Al-Baqarah ada, kalau salah di surat Al-Anbiya juga ada, di Quran surat Al-Qasas itu juga ada ya. Nah, di situ Allah Subhanahu wa taala gitu ya menceritakan kisah Nabi Ibrahim itu dengan mengajarkan kepada kita bahwa yang paling utama yang kita doakan tentang anak kita itu, sebelum kita mendoakan mereka dengan segala sesuatu yang sifatnya duniawi, itu adalah ukhrawinya dulu gitu. Jadi kita itu berdoa supaya anak kita tuh soleh dulu, supaya anak kita itu ahli sholat dulu gitu ya. Ini juga
jadi pengingat ya buat kita ibu-ibu. Kadang-kadang kita tuh lebih serius mendoakan anak-anak kita kalau terkait dengan dunianya mereka gitu. Kalau mereka mau ujian, kita baru heboh berdoa. Mereka mau UTBK gitu ya, biar lulus UMPTN, UMPTN mah zaman dulu ya. Biar lulus masuk ke perguruan tinggi baru kita berdoa. Kalau misalnya mereka berdoa supaya diluluskan jadi ASN misalnya ya, atau mendapatkan pekerjaan yang dikehendaki baru kita berdoa gitu ya. Tapi sering kita lupa untuk mendoakan mereka menjadi seorang ahli sholat, menjadi seorang ahli ibadah ya. Padahal yang penting itu adalah mereka jadi seseorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dulu gitu. Karena kalau manusia itu sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka segala kebutuhannya itu pasti akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya di dunia saja tapi juga sampai di akhirat gitu. Makanya yang kita ingatkan gitu ya sebagai orang tua, jangan pernah lupa untuk mendoakan anak-anak kita terutama terkait dengan sholatnya ya, dan juga ibadah-ibadah mereka. Rabbi Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Itu selalu kita bacakan gitu ya. Setiap saat, setiap waktu dalam setiap tarikan nafas kita itu jangan sampai kita sebagai seorang ibu lupa mendoakan kesolehan, keyakinan, keimanan anak-anak kita gitu ya. Dan salah satu cara ya untuk melihat apakah kita benar-benar serius ingin punya anak yang soleh apa enggak, itu bisa dilihat dari doa-doa kita. Kita udah banyak belum ngedoain mereka gitu ya. Kita udah ngejar belum ya, ngejar waktu-waktu terbaik untuk berdoa belum gitu ya, untuk mendoakan mereka gitu ya. Jadi kalau kita emang serius ingin doain anak-anak kita jadi orang soleh ya, maka kita kejar waktu-waktu terbaik untuk mendoakan mereka. Kapan waktu yang terbaik itu? Yang pertama adalah setelah sholat ya. Sesudah sholat 5 waktu, jangan pernah kita lepaskan ya kesempatan itu, sayang banget gitu. Karena kan kadang-kadang kita tuh suka riuh ya, sholat aja buru-buru gitu, boro-boro berzikir, boro-boro berdoa, belum juga apa-apa kita udah langsung lipat mukena terus langsung pergi aja gitu ya. Ngecek HP lah gitu ya, ngecek WA lah, itu benar-benar gak penting gitu. Sayang banget waktu sesudah sholat itu kalau kita sia-siakan begitu saja. Karena itu adalah saat yang paling mustajab ya, apalagi kita sebagai seorang ibu gitu. Jadi kalau kita sholat, duduklah sebentar ya, nggak nyampe 5 menit kita doakan supaya anak-anak kita itu senantiasa menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang mendirikan sholat, anak-anak yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kemudian doa yang juga utama yang bisa kita ikhtiarkan itu pada sepertiga malam yang terakhir gitu ya. Kalau kita sebagai seorang ibu ini masih males bangun di sepertiga malam yang terakhir, maka dipertanyakan keseriusan kita ingin punya anak solehnya itu gitu ya. Jadi kalau emang kita ya serius ingin punya anak yang soleh gitu ya, maka kita akan bangun pada sepertiga malam yang terakhir. Ya kalau misalnya kita ingin anak kita lulus UTBK aja gitu ya, atau anak kita ingin jadi juara di sebuah pertandingan aja, kadang-kadang ibu itu rela tuh bangun subuh-subuh gitu ya berdoa gitu. Maka untuk menjadikan anak kita yang soleh pun, maka ya setiap hari kita bangun untuk mendoakan anak-anak kita. Dan jentrek gitu ya, sebutin semua namanya gitu. Kalau saya punya 5 anak, disebutin satu-satu gitu ya, untuk Akhir apa, untuk Afras apa, untuk Arsyad apa, untuk Bibing apa, untuk Dede apa gitu. Jadi disebutin satu-satu. Jangan selewat-selewat yang kita tuh nggak sampai masuk ke dalam hati gitu ya, mintanya itu cuman Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Cuman gitu doang gitu. Tapi benar-benar kita bayangkan wajah mereka ketika kita berdoa dan kita harapkan mereka untuk menjadi seorang ahli sholat gitu ya. Kemudian juga waktu yang mustajab lagi itu adalah antara azan dan iqomah gitu ya. Jadi jangan berleha-leha antara azan dan iqomah gitu ya. Nggak dengar azan kita masih santai-santai, nanti aja gitu ya, belum qomat gitu ya. Udah qomat karena kita sholatnya di rumah emak-emak gitu ya, nanti aja, nanggung lagi ini lagi itu ya. Jadi kita biasakan antara azan dan iqomat itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu termasuk salah satu waktu yang juga paling mustajab ya untuk berdoa. Kemudian berdoa di hari Jumat ya. Dan jangan lupa kita sekarang berada di 10 hari awal bulan Zulhijjah ya. Jangan disia-siakan kesempatan ini untuk memperbanyak zikir, memperbanyak memuji Allah, memperbanyak tadi bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Kita luapkan gitu ya pujian terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai Allah itu senang gitu ya, dipuji oleh kita sampai Allah itu memberikan apa saja yang kita inginkan ya.
Kita juga kalau pengen sesuatu ya dari Tefeti, kita puji-puji Tefeti gitu ya, sampai happy banget gitu ya, sampai Tefeti tuh nggak sadar terhipnotis, iya bawa 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 gitu ya. Allah itu subhanahu wa ta'ala nggak apa namanya, nggak mau kalah gitu ya dari makhluknya dalam hal kemurahan gitu ya, dalam hal kemudahan untuk memberikan segala yang kita butuhkan. Dan yang pasti Allah itu selalu punya apa yang kita mau gitu. Kalau kita mah muji-muji Tefeti segimana gimana juga nggak akan dikasih apa-apa yang sangat berharga Deal gitu ya gitu oleh ya. Tefeti itu gitu ya. Tefeti meni bager pisan gitu ya, saya pingin uang 10 dinar gitu ya, nggak akan juga tiba-tiba Tefeti kasih, paling juga ya nih ada keripik gitu ya, paling nganter ini ada gamis nih, ada apa gitu ya, dibawain pulang gitu ya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala kita meminta apa aja itu pasti dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi di bulan Zulhijjah ini bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Apalagi nanti ketika memasuki masa-masa wukuf ya di Arafah, itu akan menjadi waktu yang sangat mustajab. Incar dari sekarang gitu ya. Taruh di alarm kita, ini adalah masa-masa wukuf ya di padang Arafah, kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, itu ya Masya Allah ya. Jadi di sini Nabi Ibrahim alaihissalam mendoakan putranya, eh, bahkan kalau dalam Quran surat Al-Qasas itu disampaikan Nabi Ibrahim alaihissalam itu mendoakan putranya jauh sebelum si putra itu lahir gitu. Jadi belum ada anaknya itu gitu ya. Zahibun ila rabbi sayahdin. Belum ada hilal-hilalnya, belum hamil juga, tapi sudah didoakan anaknya itu untuk menjadi seorang anak yang soleh, keturunannya itu menjadi seorang keturunan yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi di sini kita juga berdoa seperti itu. Jangan lupa untuk mendoakan keimanan anak-anak kita gitu ya. Itu yang jauh lebih berharga dibandingkan dengan dunia dan seluruh isinya ya. Nah, kemudian alhamdulillah ya dengan doa tersebut Allah pun juga memperkenankannya, tempat yang tadinya tidak berpenghuni, yang tadinya tandus gitu ya. Itu ternyata berubah menjadi sebuah tempat yang subur ya, dengan kehadiran air zam-zam, sumur zam-zam di situ, menjadi tempat yang berlimpah makanannya, buah-buahannya. Apalagi kalau sekarang ya, Masya Allah, Tabarakallah, kita pergi ke Mekah itu adalah sebuah kota yang sangat-sangat makmur gitu. Kalau teman-teman pernah ngerasain haji dan umroh gitu ya, itu para agnia itu berlomba-lomba untuk memberikan sedekah ya kepada para jamaah haji dan umroh dengan memberikan makanan, ada yang ngasih nasi kebuli, ada yang ngasih kurma, ada yang ngasih buah-buahan gitu ya, ada yang ngasih sajadah, ada yang bagi-bagi Al-Quran gitu, Masya Allah gitu, betul-betul makmur gitu, sesuatu yang tidak dibayangkan orang tentang kota Mekah di zaman dahulu gitu ya, ketika sedang apa namanya, gersang-gersangnya gitu. Sekarang kita mau buah apapun di kota Mekah itu ada. Bahkan yang terbaik dari seluruh dunia itu di kota Mekah itu ada gitu ya. Kurma terbaik ada, jeruk terbaik ada, anggur terbaik ada gitu. Masya Allah, tabarakallah ya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memperkenankan ya doa Nabi Ibrahim dengan memberikan kemudahan ya kepada Ismail dan Hajar untuk bermukim di situ, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kembali Ibrahim alaihissalam dengan putranya ya. Dan disinilah ya ujian yang selanjutnya yang sangat luar biasa juga kita ketahui, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putra ya, putranya yang bager, soleh, pinter gitu ya, Masya Allah ya. Ya itu sesuatu yang benar-benar di luar nalarnya kita gitu ya, di luar kemampuan rasional kita gitu ya. Kalau kita mau bicara tentang rasional, logika segala macam, pasti kita nggak akan sanggup untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala ya. Sekarang aja kita mau kurban kambing atau sapi aja itu masih pakai nalar dan logika gitu ya. Ngapain kita kurban mahal-mahal ya, kalau kita ingin bersedekah daging mah beli aja daging sapi lebih murah ya. Daging sapi sekarang misalnya cuma 130.000 sekilo gitu, itu dagingnya doang gitu. Sementara kalau beli sapi harganya sekian, itu masih banyak jeroannya, masih banyak kulitnya, masih banyak tulang-tulangnya, karkasnya segala macam gitu ya. Jadi kita nggak ngomongin apa namanya, nggak ngomongin eh, logika gitu ya, nggak ngomongin hitungan-hitungan matematika, karena memang Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita untuk memberikan persembahan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala itu dengan eh, tanpa apa tanpa memilih dan tanpa eh, maksudnya tanpa menghitung-hitung gitu ya, tanpa menimbang-nimbang gitu ya.
Kalau emang kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kita berikan saja kepada Allah Subhanahu wa taala yang terbaik yang bisa kita berikan gitu ya. Kalau kita lihat misalnya ketika dulu Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan kurban itu kepada Habil dan Qabil ya, di mana kedua putra Adam tersebut diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan persembahan yang terbaik, dan ternyata yang satu memberikan yang terbaik, yang satu memberikan yang asal-asalan gitu ya. Dan Allah itu nggak bisa dibohongin gitu. Allah itu nggak bisa ditipu gitu. Allah itu nggak bisa di apa namanya, kayak kita di telikung-telikung misalnya ya. Itu nemu kambing gede banget, bagus gitu ya. Kita peras petaninya gitu ya. Harganya semurah mungkin supaya mereka itu melepas si kambing itu dengan harga yang semurah mungkin, terus kita bisa pamer sama semua orang bahwa kita punya kambing yang sedemikian besar padahal harganya murah. Ya di sisi Allah belum tentu itu memiliki nilai yang sepadan gitu ya. Siapa tahu misalnya ketika kita membeli kambing yang kecil, lusuh gitu ya, tapi kita mensejahterakan petaninya, membuat dia bahagia, membuat dia gembira gitu ya. Bisa jadi itu yang lebih bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala karena keikhlasan kita untuk memberikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang kita pahami. Jadi di sini Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya ya, dan Nabi Ibrahim alaihissalam ternyata juga mengajak sang putra ini untuk berdiskusi ya, bermusyawarah ya. Kalau dalam Al-Qur'an saja Allah mengajarkan kepada nabinya gitu ya untuk memberikan ruang ya tadi berdiskusi dan berpendapat lagi gitu ya kepada putra-putranya, maka kita sebagai seorang manusia biasa yang bukan nabi ya, maka kita perlu untuk lebih memfleksibelkan diri kita dalam membuka ruang-ruang diskusi itu tadi gitu ya. Jadi jangan sampai kita itu lebih doktrin gitu ya, lebih mendoktrin anak kita dibandingkan nabi gitu. Nabi aja nggak sampai segitunya mendoktrin anak gitu ya, nggak misalnya bilang sama Ismail itu, pokoknya besok kamu akan aku sembelih ya, ini adalah perintah Allah, kamu harus taat, suka atau tidak suka gitu ya. Nah di sini kita juga belajar bahwa ternyata dalam perintah yang sedemikian besar aja ada ruang-ruang untuk musyawarah, apalagi dalam hal-hal yang sifatnya ikhtilafiyah gitu ya. Kita ngajarin anak, kita mendidik anak-anak kita itu dengan cara-cara yang membuat mereka itu merasa nyaman, tidak merasa didoktrin, tidak merasa dipaksa gitu. Kenapa banyak misalnya anak-anak yang akhirnya rebel ya ketika mereka berusia remaja sampai dewasa, karena mereka merasa kapok ya, kapok beribadah sejak kecil gitu ya, kapok didoktrin oleh orang tua mereka gitu ya, kapok ditakut-takuti dengan neraka, kapok diancam-ancam, kapok dihukum ya, kapok diberikan sanksi gitu ya oleh kedua orang tua mereka. Kalau nggak ngaji nanti nggak dikasih jajan, kalau nggak sholat nanti dihukum apa, kalau nggak belajar nanti gimana gimana gitu. Jadi penuh dengan ancaman dan penuh dengan doktrinitas tadi. Kita tidak ingin ya, dan itu bukan masalah anak zaman sekarang harus diajak ngobrol, enggak, karena dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam itu udah lebih zaman dulu daripada yang zaman dulu gitu ya. Nabi Ibrahim alaihissalam udah ngajak musyawarah anaknya. Itu jadi bukan zaman dulu mah kita nggak pernah nanya macam-macam ya. Zaman dulu kita nggak pernah diskusi macam-macam langsung nurut aja. Berarti kita salah zaman dulu itu. Karena Allah Subhanahu wa taala ngajarin manusia itu untuk tadi pertama kritis ya. Nabi Ibrahim aja nanya-nanya gitu. Masa kita nggak boleh nanya gitu ya. Kemudian juga bermusyawarah. Nabi Ibrahim juga bermusyawarah. Masa kita nggak mau menerima musyawarah ya dari anak-anak kita ya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan ya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam satu ujian lagi gitu ya, satu kenaikan derajat lagi dengan ujian yang sangat berat, yaitu dengan memerintahkan Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Dan kita tahu bagaimana setan berusaha untuk menggagalkan ya perintah tersebut, berusaha untuk menggoda Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam supaya tidak supaya tidak mau ya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tadi membuka ruang-ruang logika, ruang-ruang rasional gitu ya. Jangan-jangan ini cuma sesuatu yang selintas saja, jangan-jangan ini suatu hal yang tidak benar gitu ya perintah tersebut. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan keimanannya kepada Ibrahim sehingga akhirnya Nabi Ibrahim pun bersama dengan Ismail yang sudah ridho ya, yang Ismail mengatakan bahwa sesungguhnya aku adalah seorang yang sabar ya, Kak.
Allah Subhanahu wa taala menghendaki Ibrahim alaihissalam melakukan tugasnya, tapi kemudian menolong Nabi Ismail alaihissalam dengan mengubahnya ya, mengubah yang disembelih itu menjadi seekor kibas ya, seekor ada yang bilang kambing yang besar ya, ada yang bilang sembelihan yang besar. Yang pasti bukan Ismail ya, bukan Ismail yang disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Di sini kita harus punya satu keyakinan, kalau kita menolong agama Allah ya, intan surullaha yansurkum. Kalau kita menolong agama Allah, pasti Allah itu akan menolong kita. Jangan ragu ya melaksanakan perintah Allah gitu ya. Kita punya kesulitan-kesulitan, tapi kita ingin melaksanakan perintah Allah, maka kita lakukan perintah Allah gitu ya. Kita harus yakin bahwa Allah pasti akan melipat gandakan ya kemudahan-kemudahan bagi kita ya, akan melipat gandakan kebaikan-kebaikan kepada kita dan memberikan kepada kita kemudahan-kemudahan ketika kita memudahkan diri kita untuk menolong agama Allah ya. Jadi di sini di poin yang keempat ini ya, bagaimana kita meneladani ketakwaan, ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam. Gak usah dipikir-pikir, gak usah dipilih-pilih. Kalau kita ada keleluasan untuk berkurban, maka kita langsung keluarkan gitu ya dana kita untuk kurban. Kita berusaha supaya kurban kita menjadi kurban yang terbaik, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bekal ya yang bisa menolong kita di akhirat kelak ya. Jadi kendaraan kita di akhirat kelak dan menjadi pembawa syafaat bagi kita semua di akhirat nanti. Mungkin itu dulu ya beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Sebetulnya kalau teman-teman baca ya di buku 24 Nabi dan Rasul, ini masih ada kisah-kisah lain ya tentang Nabi Ibrahim alaihissalam yang bisa kita ambil hikmahnya, dan kita bersyukur ya kita sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami kisah para nabi ini dengan dengan kisah-kisah yang sudah disarikan ya, yang sudah dikumpulkan ya. Mudah-mudahan kita bisa meneladani kisah para nabi tersebut dan menjadikannya sebagai sesuatu yang menjiwai hidup kita sehari-hari ya, sehingga kita juga semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin yakin akan pertolongan Allah, semakin kuat ya keimanan kita kepada Allah dan tidak takut dan tidak cemas akan masa depan kita. Mungkin itu dulu ya Teh Feti yang bisa saya sampaikan. Tadi yang sudah dapat giveaway-nya bisa kasih alamatnya ke Teteh Admin Ibu Jari. Mangga silahkan langsung dicatat saja. Yang tidak dapat ya nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan tetap semangat ya untuk semakin mempelajari ya. Oh ya, saya ingin ngajakin teman-teman bikin PR ya, bikin PR. Jadi di bulan Zulhijjah ini ingin ngajakin teman-teman ikut sayembara buat yang belum hafal Quran surat Al-Hajj di bulan Zulhijjah ini. Ayo kita ngafalin surat Al-Hajj bareng-bareng. Surat Al-Hajj ini terdiri dari 10 halaman ya. Mangga ya nanti di akhir bulan Zulhijjah boleh menyetorkan hafalannya via voice note ya, atau nggak usah menyetorkan hafalannya via voice note, cuman boleh menyampaikan sudah berapa ayat yang dihafalkannya gitu ya dari Quran surat Al-Anbiya ini, surat Al-Hajj ya, surat Al-Hajj, surat tentang haji itu surat ke-22, ada 78 ayat di situ, 10 halaman ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rezeki bisa ngafalin surat Al-Hajj di bulan haji ya. Karena surat Al-Hajj ini termasuk salah satu surat yang sangat menarik, di mana di situ banyak sekali ayat-ayat yang mirip, double-double dan bikin bingung ya. Jadi ada ayat-ayat yang mirip diulang di ayat selanjutnya tapi beda gitu ya. Mirip ada di sini tapi beda gitu. Jadi ini akan menjadi satu tantangan juga buat kita untuk menghafalkannya, tapi nggak apa-apa ya. Ini seru-seruan ya. Ngafalin Quran seru-seruan boleh nggak ya? Ya pokoknya ini memotivasi kita untuk semakin mencintai Al-Quran, semakin mengagumi ya keunikan-keunikan setiap surat dari Al-Quran ya, dan mungkin membuat kita nanti lama-kelamaan semakin bisa paham kenapa Allah itu sampai menurunkan surat Al-Hajj itu yang seperti ini. Tapi kita nggak akan bahas surat Al-Hajj sekarang, mudah-mudahan nanti di pekan-pekan berikutnya akan kita bahas sedikit poin-poin dari Quran surat Al-Hajj tersebut.
Gitu Teh Feti ya. Mangga saya kembalikan dulu ke Teh Feti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, asik banget. Datang ke taklim ini ada 3 pemenang. Udah dapat belum Teh DJ? Kalau yang kedua Teh Fats, 1 ayat atau beberapa? Belum, baru 1 tadi Teh Afifah. Yang 2 lagi? Yang 2 lagi. Teh Fat, yang kedua, betul nggak jawabannya surat Maryam ayat 42? Atau 42 dan seterusnya, Teh? Soalnya ini tuh, kalau yang jawab 42, ada siapa? Ya, nggak apa-apa. Pokoknya dia udah ketemu tadi apa yang saya baca. Kan tinggal dibaca seterusnya ya. Ya, Awalnya dari 42. Nggak apa-apa. yang 42 kan. Nah, yang awal berarti Teh Ega, Teh Ega Zulfar, Teh. Nah, Teh Ega Zulfar ini. Yang kedua benar Ega Zulfar. Yang ketiga? Yang ketiga itu, yang pertama Teh siapa ya tadi? 58 sampai 69. Bentar ya Teh, 58. Kalau di petisi 58 sampai 69. 5. Yesi bukan Teh? Teh Yesi 69 aja. Kalau Teh Patra sih baca seingat Peti dari 58. Teh Patra baca 58 sampai 69 seingat Peti. Yang 58 doang Teh Putri paling. Yang awalnya aja ya berarti Teh Patra? Ya, awalnya aja Teh. Berarti Teh Putri. Ini maaf ya kalau nanti saya salah. Soalnya saya tadi mah ingetnya pas Teh Patra baca. Soalnya tadi sampai 69 sih gitu ya. 58 sampai 6. Tapi yang paling pertama sih itu. Ya, ada nggak? Ya, nggak apa-apa ya. Kalau ada yang belum kebagian, nanti kalau mau ngejapri Teh Feti aja minta hadiah dari Teh Feti. Ya, itu ya teman-teman. Mudah-mudahan apa lagi nih ada masuk. Nah, itu ya. Jadi pemenangnya Teh Afifah, Teh Ega dengan Teh Putri. Coba-coba yang mau komplain, segera komplain. Visi saya salah lihat. Saya sih lihatnya itu. Alhamdulillah ini dari Kak Ulfa, saldo sebelumnya 360.000. Jadi yang pekan lalu ya, infak hari ini Alhamdulillah mendapat 125.000. Jadi totalnya 485.000. Kak Ulfa boleh dikirim lagi nomor rekeningnya Kak. Sedikit ya, tadi yang sudah dibahas Teh Patra betapa mulianya di bulan Zulhijjah ini. Jadi kalau misalnya kita mau mendawamkan tadi ya subhanallah Teh Patra ngajarin menghafal 10 halaman. Nah, kalau misalnya Teh saya mau infak rutin aja gitu ya, boleh ya? Infak rutin ke Taklim Tentara setiap hari deh Teh, misalnya di tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 10 Zulhijjah gitu. Boleh, dan enggak perlu misalnya Teh, saya mah cuma 25.000, boleh kok gitu ya. Mau 20.000 tapi niat setiap hari misalnya gitu. Boleh kayak gitu juga ya. Mudah-mudahan insya Allah sih bermanfaat ya kas taklim ini insya Allah. Gitu ya. Tadi banyak ya yang sudah kita bahas sambil saya coba lihat. Kalau nggak salah sih belum ada pertanyaan. Kalau yang mau raise hand boleh. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan silahkan. Tadi kalau yang Fethi catat sih betapa Nabi Ibrahim itu adalah panutan kita. Bagaimana seorang ayah yang pertama tadi ya Teh Patra menuturkan bahwa sebetulnya fitrah manusia itu untuk kritis bertanya, dan itu ternyata anak-anak kita juga kritis ya. Biasanya saya juga merasakan ketika anak saya tiba-tiba nanyain tentang Allah, saya sih awalnya rada kaget juga gitu. Terus saya langsung ngejawabnya gini dulu, Teh Patra nggak tahu benar nggak tahu nggak. Saya bilang gini, ih bagus kayak Nabi Ibrahim gitu ya. Padahal sambil mikir saya teh ngejawabnya gimana gitu ya. Jadi malah ke situ gitu yang ngejawabnya. Ya karena kan yang namanya anak-anak macam-macam, dan itu juga terasa ya. Saya juga dulu waktu kecil kayak gitu ya, Allah tuh di mana gitu. Saya dulu sempet nyari-nyari ke depan mimbar gitu. Ketika
ketika kita sholat tuh kan di depan sujud gitu ya, Allah teh kayak gimana dulu tuh ya, sampai seperti itunya gitu. Nah, jadi kekritisan itu kadangkala kita kan senang ya ketika anak bertanya, cuman kitanya yang kurang pokeb. Nah, kadangkala akhirnya membuat anak-anak itu yang fitrahnya itu kritis, akhirnya tidak kritis lagi karena yang nggak dijawab sama kita gitu ya, pertanyaan-pertanyaannya itu diantaranya. Kemudian subhanallah ya kalau Islam kan boleh bertanya tentang hal-hal yang seperti itu gitu ya. Kemudian yang kedua bagaimana berdakwah kepada ayahnya ya Nabi Ibrahim itu subhanallah dan dengan bahasa yang santun. Ini yang saya catat ya. Tadi yang surat Maryam ayat 2, kemudian juga yang ketiga kisah pembakaran patung ini juga kritis banget ya Nabi Ibrahim sampai mencontohkan patung yang besar gitu yang tanya aja ke patung yang besar dan mereka sendiri yang bisa mengatakan bahwa ya patung ini mah nggak mungkin atuh gitu ya kan aneh banget ya mereka. Kemudian yang keempat berdoanya Nabi Ibrahim dan ternyata memang dikabul sampai sekarang gitu ya Nabi Ibrahim menginginkan keturunan yang soleh, kemudian juga menginginkan adanya buah-buahan. Coba aja bayangin ya Mekah yang segitu tandusnya gitu ya, kemudian malah akhirnya ada air, yang airnya juga sampai sekarang walaupun pernah tertimbun. Nah, harusnya itu deh Nabi Ibrahim dari zaman Nabi Ibrahim sudah ada air jam-jam, kemudian pernah tertimbun ya. Udah pada baca bukunya kan? Siapa yang menemukan timbunannya? Kemudian yang berikutnya Teh Patra juga mengungkapkan bagaimana kita berdoa dan diantaranya, aduh ini subhanallah ya, Teh Patra begitu mengingatkan pada kita bahwa oh tadi apa Teh Ulfa, wah kerasa banget Teh pertanyaannya ajaib, iya betul ya, subhanallah pertanyaan anak-anak. Yang berikutnya bagaimana kita berdoa kepada untuk anak-anak kita. Jadi kalau misalnya anak kita kenapa ya anak kita begini, ya bisa jadi memang iya ya, duh kurang ya kurang berdoa gitu ya. Saya jadi teringat dulu almarhum Ustadz apa Pak Mutamil Ula ya. Apa sih teh depannya? Mutamimul, Ustadz. Nah, itu Mutamil Mutamim. Ula ya. Soalnya suka dibilangnya Mas Mas Tamim ya. Eh, jadi kenapa sampai putra putrinya yang berapa teh? 10, 9? Itu kan penghafal Quran gitu ya. Ternyata dulu pernah gitu kebetulan pernah bareng gitu dan ditanya, kenapa sih sampai seperti itu? Ternyata memang selalu mendawamkan agar anak-anaknya itu jadi penghafal Quran gitu. Jadi subhanallah ya sangat berefek ya doa-doa kita itu. Jadi tadi Teh Patra mengatakan bahwa harus dibiasakan ya ibu-ibu Maya lagi sholat aja ingatnya, aduh sieun tutung, aduh sieun popoyan kehujanan misalnya gitu. Akhirnya kan sholat tuh nggak husu dan beres sholat assalamualaikum langsung aja ngelipet mukena gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini menjadi ini juga perubahan untuk kita setiap habis sholat diusahakan untuk berdoa gitu ya, terutama untuk anak-anak kita. Kemudian juga di 1/3 malam terakhir, kemudian juga antara azan dan iqomah ya, kadang-kala azannya juga terus adzan deui gitu ya, terus ngobrol deui weh gitu ya. Seperti itu atau ngerjain apa aja gitu ya. Padahal itu adalah doa yang dikabulkan. Kemudian juga berdoa di hari Jumat, kemudian juga berdoa di bulan Zulhijjah ini terutama di tanggal 1 sampai 10 ya. Di mana kita bisa sambil eh, bertakbir, memuji-memuji Allah gitu ya seperti itu. Nah, jadi subhanallah ini tadi bagaimana Teh Patra juga sudah mengisahkan bahwa sebelum memiliki anak saja sudah berdoa jauh gitu ya. Jadi visioner banget gitu Nabi Ibrahim itu subhanallah. Ada pertanyaan mungkin? Nah, apa nih? Ada di Mumtaz Abdul Muthalib bersama anaknya Haris. Oh iya. Nggak dapat hadiah Teh Ulfahmah. Baru kepikiran nanya. Jadi kalau sholat di rumah pun nunggu iqomah ya Teh. Ayo Teh Patra, itu tuh ada pertanyaan. Kalau kita sholat sendiri kan kita boleh qomat sendiri teh. Azannya kan dari masjid terus kita qomat sendiri gitu antara azan dan iqomah kita berdoa gitu. Hmm. Misalnya kita sholat bareng sama anak-anak di rumah juga kan ada qomat di anak-anaknya kita berdoa dulu. Hmm. Jadi kalau misalnya doanya panjang, kayak heula ulah ka iqomah gitunya berdoa heula gitu. Kayak gitu ya Boleh, harusnya. boleh. Baru kepikir Teh mah kayaknya iya juga ya. Dan yang paling makbul juga itu antara azan dan iqomah di saat buka saum teh. Oh, Heeh.
Jadi kalau azan kita saum sunnah, saum wajib. Nah, di maghrib itu antara azan dan iqomahnya itu yang paling waktu-waktu yang paling mustajab, Masya Allah. Oke. Berarti kalau lagi buka terus lupa nggak berdoa khusus gitu ya, boleh ya sebelum sholat iqomah sholat bareng itu kita berdoa dulu gitu ya. Iya, berdoa dulu. Boleh, boleh. Sama iqomah jangan berdoa gitu ya. Ya berdoa sih kapan aja juga boleh ya. Tapi ya jangan sampai kita jadi ngakal-ngakalin gitu ya. Oh, kita udah jam 2:30 belum sholat zuhur gitu ya. Terus ya udah kan. Ya nggak gitu juga kali. Ya, iya. Ya cuman bener teh gitu itu kadang ya sesuatu hal yang kelewat kadang kala juga hanya udah menjawab bukannya langsung sholat malah ya gitu. Seperti itu subhanallah. Iya baru kepikiran nanya ini. Nah, waktu kritis itu suka fokus makan aja, iya benar. Teh saat head, teh saat head, ini dari Teh Nani Nur Hasana. Oh, Teh Nani, gimana kabarnya nih? Udah lama, baru baca lagi namanya nih. Teh saat head, ibadah apa saja yang bisa dioptimalkan selama 10 hari bulan Zulhijjah, Teh? Ya, Masya Allah. Selamat berjumpa kembali Teh Nani, Masya Allah. Suka kangen Udah sama lama Teh ya? Nani dan semangat yang sangat luar biasa ya, Masya Allah. Betul, ayo Teh Nani ditungguin lagi. Iya. Jadi kalau ketika kita sedang haid ya, yang dilarang itu kan hanya sholat dan saum ya. Sisanya itu semua ibadah yang bisa kita optimalkan, termasuk tadi ya memperbanyak zikir, talbiyah, al-maksurat, kemudian juga memperbanyak doa, memperbanyak ibadah sedekah, memperbanyak tilawah juga boleh, menghafalkan Al-Quran ya. Kalau misalnya kita ngambil yang nggak tilawah ya udah kita ngafalin Quran dia. Siapa tahu 10 hari selesai tuh ya. Satu hari satu halaman, satu hari satu halaman gitu ya. Kita apa namanya bersama-sama menghafalkan Quran surat Al-Hajj nanti tanggal akhir Dzulhijjah ya insya Allah saya akan woro-woro di Facebook siapa yang paling banyak insya Allah akan dapat hadiah gitu. Masya Allah. Ya jadi nanti insya Allah siap-siap aja menjawab ya. Bismillah. Jadi semua bisa dilakukan kecuali saum dan sholat gitu insya Allah ya. Banyak semua aktivitas termasuk ibadah kepada hablum minan nas terutama kepada suami dan anak-anak kita gitu. Kedua orang tua kita juga. Ya Teh. Berarti jualan juga ya Teh ya? Iya, boleh. Iya, apalagi kalau misalnya jualannya untuk membantu anak gitu ya, membantu suami itu sangat besar juga pahalanya sisi Allah insya Allah. Nah, itu ya yang harus diluruskan niat ya itu. Iya. Ada lagi teman-teman, kalau mau raise hand boleh? Boleh. Silahkan. Ini gimana tantangannya nih? Sebulan, berarti sampai tanggal berapa? Sampai tanggal, mungkin tanggal 19 Juli ya Teh ya? Sampai masuk sekolah ya? Kalau anaknya sekolah, meren gitu. Iya, Jadi 29 apa 30 hari ya? sekitar tanggal itulah ya, pokoknya mungkin tanggal 20-an atau tanggal 19 Juli itu mungkin masuk ke Zulhijjah, Yeah. selesai ya Zulhijjahnya Nanti ya. yang mau setor ya, boleh setor sedikit-sedikit, boleh setor langsung, mangga nanti bisa dibantu sama teman-teman di Beranda Quran ya untuk menerima setorannya. Jadi boleh via voice note ke admin, nanti insya Allah akan dicek oleh musrif-musrif di Beranda Quran. Ya, Gimana sistemnya Teh? Kenapa? Gimana sistem setornya? Voice note atau harus terbuka wajah kan suka ada juga ya yang harus. Mudah-mudahan jujur semua ya di sini mah ya. Mudah-mudahan jujur voice note-nya beneran bukan baca ya. Jadi insya Allah silakanlah udah dewasa masing-masing gitu ya. Tapi nanti kalau yang menang, nah mungkin dites. Kalau yang menang Satu, nanti Teh? Satu atau 10 orang? satu orang, 3 orang deh, 3 orang yang menang. 3 orang tuh, ayo. 3 orang yang menghafalkan terbanyak insya Allah dapat hadiah. Tapi adanya saya belum tahu apa ya. Pinginnya mah ngasih ini ya wakaf 24 Nabi dan Rasul, tapi gitu ya. Amin. Mudah-mudahan ada rezekinya ya nanti insya Allah diumumkan ya. Teh, kapan Beranda Quran buka lagi? Kapan Beranda Quran buka lagi? Itu teteh admin. Jadi Boleh, gimana Teh. sistem Sekarang juga setor? boleh daftar, Teh. Oh gitu. Terus setornya ke nomor telepon yang mana Teh? Ada nanti ada grup-grupnya masing-masing, ada musrifahnya masing-masing, Teh.
Yang setor ini, yang setor hafalan, Oh, yang setor hafalan boleh nanti japri saya dulu. Nanti saya sambungkan. kasih nomor telepon atuh teh, Japri teh kemana? Tadi kan udah ke admin Nggak ada. 0821. Jadi ditulis satu. Tadi sama yang alamat 2 orang lagi belum, baru Teh Putri ya. Hitung Ya, dulu. ya. Alamat ya, jangan lupa ya, Teh. Teh Saka Ega. yang Iya, soalnya ini juga namanya banyak yang nggak lengkap, jadi kalau udah ditutup kita juga nggak tahu tadi siapa yang menang gitu. Jadi kalau bisa segera lapor aja ke teteh Teh admin. Eganya ya, Teh udah Ega. live grup lagi. Ada yang kenal nggak? Gitu. Telat Oh, Ya, lagi kalau misalnya kenal. udah live, nanti bisa diserahkan kepada yang lain. iya. Mana Teh Ega? Teh Ega sama Teh Putri. Teh Putri udah belum? Teh Putri udah, Teh Afifah sama Teh Ega yang belum. Oh, terus udah nggak ada lagi Teh. Iya, ini saya cari, saya lagi japriin tadi. Belum, nggak ada. Kita Teh nggak suka pakai absen ya. Ke depan mah harus pakai absen Ah, kan. iya betul. Jadi namanya kadang kan nama di Zoom sama nama di sehari-hari Nama-nama mungkin. di Facebook sama nama asli beda ya. Kalau di Zoom namanya siapa gitu nama anaknya gitu ya, Ya Afin. benar. Iftikhar. Iya bisa jadi itu nama anaknya. Jadi ketika kita panggil misalnya yang juara Ega, pada Ega teh nama anaknya gitu. Iya benar. Kadang nggak ngeh gitu. Kalau misalnya iya ternyata hangus, aduh hangus. Berarti harus dialihkan atuh teh. Iya, kalau misalnya nggak ketemu, dialihkan aja deh teh. Pokoknya yang ada di sini, insya Allah ya rizkinya. Teh Kecuali Ega kalau nanti itu dianya jam ngejapri ke 2. teh Ya, DJ. Mm. dibaca kan sama teh DJ ya, yang terus Teh yang mana yang Nah, di screenshot dulu cenah. nah iya di screenshot. Sebetulnya sih kalau di rekaman, ini bisa nggak di rekaman suka ada chat ya, supaya nggak hilang. Khusus chat aja gitu. Ya, kalau nggak ada pertanyaan lagi, ditutup doa Teh Fatra. Mangga teh Feti, Ih, sama Teh teh Feti aja. jangan atuh. Pengen didoain bisa haji Teh Fatra. Aduh, Masya Allah. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan pertemuan kita di siang hari ini mendapatkan keberkahan. Kita semua yang ada di sini dicatatkan sebagai eh, eh, para peserta ya di hadirat Allah Subhanahu wa taala dalam kajian ini, dan nama-nama kita disampaikan oleh malaikat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Kita sama-sama tundukkan hati kita untuk berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasula. Subhanallah wa bihamdih anda khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Allahumma ja'alni muqimah salah wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma rabbana athbil ba's washfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqaman. Ya Allah, jika ada di antara kami dan saudara-saudara kami di sini yang sedang mengalami sakit, tolong sembuhkanlah ya Allah dengan kesembuhan yang sempurna yang tidak disertai dengan penyakit-penyakit yang lain. Ya Allah, saksikanlah kami di sini berusaha untuk berbuat kebaikan. Kami di sini bersama-sama untuk mendapatkan keridhaan-Mu ya Allah. Jadikanlah kami orang tua yang baik bagi anak-anak kami. Jadikanlah putra-putri kami putra-putra yang soleh, putra-putra yang cerdas, putra-putra yang akan bisa memikul amanah untuk menegakkan al-haq di muka bumi-Mu. Jadikanlah putra-putra kami putra-putra yang akan menjadi investasi kami di dunia dan di akhirat. Jadikanlah putra-putra kami orang-orang yang akan menyelamatkan kami di akhirat kelak ya Allah. Ya Allah, di bulan Zulhijjah ini berikanlah kepada kami kemudahan untuk bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya,
Bukakanlah mata-mata kami untuk mudah dalam membaca tilawah kepadamu ya Allah, untuk membaca tilawah ayat-ayat suci-Mu ya Allah. Mudahkanlah kami, mudahkanlah ingatan kami untuk mengingat, menghafalkan ayat-ayat-Mu ya Rabb. Mudahkanlah kami untuk menyampaikan rizki yang Kau titipkan kepada kami, kepada orang-orang yang membutuhkan ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa gemar berinfak dan bersedekah ya Allah. Mudahkanlah rizki kami agar kami bisa melaksanakan ibadah kurban tahun ini ya Allah. Dan berikanlah kepada kami semua rizki untuk bisa senantiasa berkunjung ke Baitullah, ke rumah-Mu ya Allah, dalam ibadah haji dan umrah. Ya Rabbana, perkenankanlah doa-doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsira Teh Fatra yang sudah senantiasa apa ya realitanya gitu dalam kehidupan kita nyambung banget gitu yang selalu dibahas oleh Teh Patra. Mudah-mudahan jiping ya, ngaji nguping gitu. Tapi bagaimana kita bisa mengaplikasikannya bahkan untuk anak-anak kita. Mudah-mudahan ada perubahan dari setiap taklim-taklim. Ya, Feti mohon maaf. Berjumpa lagi mudah-mudahan 2 pekan ke depan dengan materi yang berbeda. Dan jangan lupa kita memperbanyak amal ibadah di tanggal 1 sampai 10 ini. Mudah-mudahan jangan lupa juga terutama saum ya untuk tanggal 9-nya insya Allah karena itu besar sekali ininya ya. Subhanallah bisa menghapus dosa yang lalu dan yang dosa yang kemarin dan dosa yang gitu ya gimana sih Teh? Dosa yang Yang telah lalu dan yang akan datang. nah iya gitu ya, subhanallah ya. Tapi jangan kayak anak-anak, wah berarti bisa dong bikin dosa gitu ya anak-anaknya. Subhanallah. Itu mungkin ya Teh Nani, mangga. Ya, itu mungkin kita tutup saja dengan hamdalah, alhamdulillah alamin, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Jazakillah khairan katsira, jazakumullah khairan katsira. Tadi sudah ada 45 partisipan yang datang, juga teman-teman yang hadir di sini. Saya ucapkan banyak terima kasih yang berinfak dan mau berinfak juga silahkan mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsiran. Mohon maaf lahir batin, Teh Feti dan semuanya. Sami-sami. Saya izin pamit. Ya, turun nuhun teh.